Halo, selamat datang. Di video kali ini saya akan menyampaikan secara singkat mengenai salah satu materi menolong korban dalam jumlah banyak, yaitu triase. Triase berasal dari kata Prancis yang berarti memilih atau mensortir, juga dikenal dengan Mass Casualty Incident atau MCI. Triase adalah suatu proses penilaian penderita secara cepat dan menentukan prioritas pertolongan masing-masing korban, baik untuk perawatan maupun transportasi ke fasilitas kesehatan atau rumah sakit untuk memperoleh perawatan sesuai dengan keadaannya. Incident Command System atau ICS, saat ada lokasi, yang pertama kali harus diatur adalah daerah triase, daerah pertolongan, daerah transportasi, daerah staging. Peran penolong pertama saat melakukan triase, pertama itu adalah mendirikan posko dan komandonya, menilai keadaan, meminta bantuan sesuai keperluan, mulai melakukan triase. Saat melakukan penilaian keadaan, ingat, ini sangat penting, jangan menolong secara individual dulu. Yang harus dilakukan adalah melakukan penilaian keadaan, memperkirakan jumlah penderita, melakukan tindakan khusus, menghitung sumber daya yang kira-kira akan diperlukan, lalu hal lain yang dapat berdampak pada situasi dan kondisi, berapa banyak sektor yang diperlukan nantinya, dan terakhir wilayah atau areal penampungan yang akan digunakan. Ingat, saat melakukan triase, situasi sumber daya biasanya terbatas. Jadi, lakukan yang terbaik untuk penderita yang lebih banyak. Kita harus bisa mengendalikan responnya, mengendalikan penanganan penderita, mengendalikan transportasi. Kunci keberhasilan dalam melakukan triase adalah tahu apa yang diperlukan, tahu apa yang tersedia, menyesuaikan antara kebutuhan dan sumber daya yang tersedia. Prinsip utama dari triase adalah menolong para penderita yang mengalami cedera atau keadaan yang berat namun memiliki harapan hidup. Variasi yang paling mudah saat melakukan triase adalah START, Simple Triase, and Rapid Treatment. Triase dibagi menjadi 4 sesuai prioritasnya masing-masing. Pertama merah yang merupakan prioritas utama, 2 kuning yaitu prioritas kedua, hijau Walking Wounded yang mana prioritas ketiga, hitam yang prioritas terakhir. Biasanya diidentikan dengan korban yang meninggal. Saat melakukan triase, kita harus ingat juga yang terbaik untuk kebanyakan penderita, menyelamatkan nyawa baru cedera lain, satu kepala banyak anggota, roda yang berbunyi tidak perlu diberi gemuk. Anda tidak dapat menyelamatkan semua, jadi jangan mencobanya. Baiklah, ini penjelasan singkat tentang warna-warna prioritas menggolongkan korban. Pertama, warna merah. Ini biasanya prioritas 1 atau prioritas tertinggi diberikan kepada korban yang dalam keadaan kritis seperti gangguan pernapasan, perdarahan besar yang belum terkendali, penurunan status mental. Kelompok ini digolongkan sebagai cedera atau penyakit yang dapat mengancam nyawa namun masih bisa diatasi. Lalu, bendera warna kuning itu merupakan prioritas kedua, yaitu korban dengan keadaan yang tidak terlalu parah namun jika tidak segera diatasi dapat menjadi lebih parah. Yang termasuk dalam golongan ini misalnya luka bakar tanpa menunjukkan gangguan saluran napas, nyeri hebat lokal, nyeri alat gerak bengkak perubahan bentuk, dan cedera punggung. Lalu bendera warna hijau itu prioritas 3 atau prioritas terendah, dengan kata lain dapat kita tunda dalam melakukan pertolongan pertama. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah korban dengan cedera relatif ringan, dapat menunggu tanpa menjadi lebih parah dan masih dapat berjalan. Misalnya nyeri yang biasa saja pada alat gerak, sedikit bengkak atau berbentuk, cedera jaringan lunak ringan. Lalu bendera warna hitam. Ini prioritas 4 atau prioritas 0. Yang termasuk dalam prioritas ini adalah korban yang mengalami cedera mematikan atau sudah meninggal. Misalnya kepalanya sudah terpisah, cedera lainnya membuat manusia tidak mungkin hidup. Ya, bisa seperti korban yang ada di lapangan itu sudah menunjukkan ciri-ciri mayat. Ini bagan alur stat, bisa dilihat di gambar. Ini contohnya ya, misalnya bisa jalan. Ya, kalau iya ke hijau. Kalau tidak misalnya pasien bernapas enggak? Kalau misalnya ya, hitung napasnya 30 kali per menit. Kalau lebih dari itu, masuk ke merah. Kalau kurang, artinya lalu perfusi, melihat distribusi darah ke dalam parunya, bisa melakukan dengan pemeriksaan radialis. Misalnya, tadi radialisnya ada. Kalau ada, periksa keadaan, periksa kesadaran, mengikuti perintah ke arah kuning. Kalau tidak, ya merah.
Kalau misalnya kita lanjut ke pasien bernapas, jika tidak menunjukkan jalan napas, ya, jika nggak bernapas, kita melakukan airway, ya. Kalau tidak ada napasnya setelah melakukan airway, maka termasuk golongan hitam. Jika iya, masuk merah, ya. Pas radialis juga lihat, misalnya nadi radialisnya tidak ada, cek kontrol pendarahannya, ya. Jika terlalu banyak, maka masuk ke merah. Untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan bagian alur statnya. Ya, kita bisa melakukan tindakan sesuai dengan arah kemana korban atau penderita itu mengalami cederanya. Baiklah, sekian video singkat dari saya. Terima kasih telah menonton. Jujur saja, materi triase ini, jika hanya mendengar teori tanpa praktek, maka akan sulit kita mengimplementasikannya di keadaan sesungguhnya. Banyak-banyak belajar, ajak temannya untuk melakukan pembelajaran lebih lanjut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, see you next time, bye bye.